rembes. Ada anak usia baru 12 tahun, mukulin ibu kandungnya sampai babak belur, hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat nganterin makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak betul malapetakannya, ada anak malah jadi majikan bagi orang tuanya. Kejadian ketiga kami temukan di Pulau Jawa, lebih memalukan dan memilukan Bapak Ibu. Ada seorang ibu tua, janda, wanita saleha, di hari tuanya masih semangat bekerja, mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Demi anak-anaknya, ia relakan bersusah payah, jadi kuli sawah. Panas terik menyengat matahari ia tahankan demi anak-anaknya. Tapi sayang seribu sayang, tidak ada seorang anaknya pun yang mau meringankan jihad ibunya. Tiba-tiba ketika sang ibu tengah bertani, ada salah seorang anak laki-lakinya bawa parang di tangannya, masuk ke tengah sawah, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya gak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu menangis ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya, terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah Pak kepala dengan lehernya, hanya gara-gara uang berapa? 500.000 saja. Saya makin menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak mara bahayanya. Kenapa? Ada anak durhaka di tengah-tengah kita. Demi Allah, sampai detik ini saya belum menemukan dalam Al-Quran dan hadis ada dalil yang menjelaskan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Sejahat-jahat anak setan, sebejat-bejat anak setan, jangankan membunuh orang tuanya, durhaka saja tidak kami temukan satupun riwayatnya. Tapi anak manusia jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Mungkin setan sudah takut lihat kita. Jangan-jangan saking takutnya setan lihat kita, setan sudah berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia lebih gila dari setan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Itulah sebabnya saya tulis buku ini. Saya kasih judul dalam bahasa Arabnya Al-Jannatu fi Baitika. Ada surga di rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadarkah kita dengan semua kebodohan kita, termasuk yang ngomong ini, kita terkadang sering menyibukkan mencari surga yang jauh, kita lupa dengan surga yang ada di rumah kita. Kalau saya kupas buku ini 1 bulan gak selesai. Hari ini diantaranya saja. Bapak Ibu sadar gak kita sering berdoa, ya Allah jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah, please ya Allah. Sementara kita sendiri masih durhaka kepada orang tua kita. Ini namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Mimpi anakmu dijadikan saleh, sementara engkau belum soleh bagi ayah ibumu. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali buat diri kamu sendiri. Ma fil aba fil abna. Kata Nabi, apa yang ada pada orang tua turun kepada anak-anaknya. Kalau ingin anakmu berbakti, kita dulu yang membuktikan bakti kita untuk orang tua kita. Alhamdulillah. Contoh kedua, mencari surga yang jauh pada yang dekat. Makam-makam keramat jauh-jauh didatengin. Keramat hidup orang tua satu rumah gak diurusin. Ini namanya dalam bahasa Arabnya al-goblok. Bahasa sini apa? Nombongo.
Nadoyo. Nagoyo. Kulodu. Nagoyo. Kalau orang Sulawesi bilang bereng-bereng. Orang sini apa? Nadoyo. Nadoyo. Bo, makam-makam keramat dicium-ciumin, batu nisannya dikantongin, tanahnya dikantongin, orang tua keramat hidup dianggurin, itu namanya nadoyo. Demi Allah, orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mendoakan kita, nyumpahin bisa jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Masih ingat legenda terkenal di Kota Padang, anak muda yang disumpahi ibunya jadi batu. Bantu saya, namanya siapa? Itu baru maling kundang, belum yang maling motor, maling mobil, dan maling-maling lain. Betul? Oh, jangan cari keramat yang jauh sebelum dapat keramat yang dekat. Nanti ada di buku saya. Contoh ketiga, nyari surga yang jauh pada yang dekat. Maaf, kenapa kepada atasan kita bisa bilang begini? Siap komandan, laksanakan 86 beres. Buat atasan kata 86 gampang diucap. Kenapa buat orang tua selalu keluar kata pembangkangan? Buat apa kita mulia di luar sana, hina di mata orang tua sendiri? Lebih baik kita hina di luar sana, asal mulia di hadapan orang tua kita sendiri. Betul? Contoh yang selanjutnya, manggil pasangan romantis, darling, darling, dadan guling. Manggil orang tua, hoi, 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 hoi. Kadang-kadang nada kita lebih tinggi dari nada mereka. Pada Quran mengajarkan fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan ngomong ah mama, ah papa. Ngomong ah saja sudah terbilang dosa, apalagi berani memaki dan membentak-bentak mereka. Bu, maaf loh, suamimu bisa jadi mantan. Maaf ya Pak, istrimu itu bisa jadi mantan. Ayah ibumu tidak akan pernah menempel kata mantan. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 anak-anaknya. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan, berani mati demi seorang ibunya. Orang tua masih hidup, kenapa kita malas mencium pipi, kening dan tangannya? Setelah meninggal dunia baru sibuk nyium-nyium batu nisannya. Orang tua masih ada, kenapa nggak pernah punya waktu pulang ke kampung membesuk dan merawatnya? Setelah sudah tiada baru sibuk mengunjungi kuburannya. Orang tua masih sehat, kenapa nggak pernah sering-sering menelponnya, mendengar suaranya, bercanda video call, melihat senyumnya? Begitu sudah meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, baru sibuk ngajak ngomong kuburannya. Demi Allah saya ingatkan diri saya dan semuanya, demi Allah,